Pesan yang disampaikan firman Tuhan minggu yang lalu adalah jangan pergi ke pesta kalau tidak mengenakan pakaian pesta. Pasti Anda ditolak. Matius pasal yang ke-25. Matius pasal yang ke-25 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Kita perhatikan saudara-saudara. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitannya dan pergi menyongsong mempelai. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitannya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitannya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya. Yang percaya katakan amin. Saudara, ini sebuah perumpamaan dan sebuah nubuatan Tuhan Yesus tentang apa yang akan terjadi nanti. Jadi ini sudah pasti terjadi. Yesus bilang begini, nanti ketika aku datang ke dunia ini hanya ada 2 jenis kualitas orang. Orang yang sudah diundang Tuhan ke perjamuan kudus. Perjamuan kudus. Ke perjamuan kawin. Kita sudah diundang? Kita termasuk diundang? Amin? Oke. Tuhan Yesus bilang hanya ada 2 kualitas nanti di sana. Kalau sekarang belum bisa diukur kualitasnya. Haleluya. Belum bisa diukur. Kenapa? Karena masih bisa tipu menipu. Kok bisa? Bisa. Orang rohani tapi sesungguhnya dia rohana. Banyak saudara. Karunianya hebat tapi karakternya sembraut. Banyak saudara-saudara. Sekalipun dia sudah hafal firman Tuhan, kelihatannya seperti malaikat, itu bukan ukurannya. Tapi nanti di sana ada masa-masa penampian. Hanya ada 2 kualitas di sana, yaitu yang bodoh dan yang bijaksana. Tuhan lewat perumpamaan ini sedang mengingatkan kita, menegur kita. Hei, masih ada waktu. Nanti di sana kamu akan termasuk di golongan yang mana? Golongan yang bodoh atau yang bijaksana? Itu
Saya yakin setiap kita paling tidak bisa, saya masuknya kemana ya? Itu. Haleluya. Kalau kita yang merasa, saya sepertinya masuk di kelompok yang bodoh. Oh, puji Tuhan, masih ada waktu untuk kita bertobat. Mungkin ada orang juga berkata, oh saya termasuk golongan yang bijaksana. Ojo sombong. Haleluya. Jangan sombong. Kalaupun sudah ada yang bijaksana, tapi teruslah berlari dalam kebenaran. Amin, saudara. Apa perbedaannya, saudara-saudara? Yang bodoh dengan yang bijaksana. Perbedaannya, saudara-saudara. Yang bijaksana, dia bawa pelita. Juga dia bawa minyak. Tapi yang bodoh, dia bawa pelita, tapi tidak bawa minyak. Hanya itu bedanya, saudara-saudara. Saudara, saya membayangkan pintu di sana sedang tertutup, masih tertutup. Kemudian yang bodoh di sini, yang bijaksana di sini. Kemudian mereka sedang menunggu mempelai datang. Mereka tidur karena kelamaan. Kemudian tiba-tiba berteriak, sudah datang. Sudah di alun-alun. Kira-kira 30 menit lagi akan tiba di sini. Mereka bangun, ayo bangun. Kemudian, mana? Loh, pelitaku sudah redup. Kemudian, tolong minta minyakmu. Sorry. Hari ini saya pelit katanya. Kemudian, terus gimana ini? Ini sudah hampir padam. Mumpung masih ada waktu, kamu pergi beli di sana cepat sebelum mempelai itu tiba di sini. Oh gitu ya, dia lari, dia beli. Rupanya mungkin dicari-cari nggak ketemu di sumur bor dan di mana itu nggak ketemu. Lama, saudara-saudara. Kemudian ketika mereka pergi, mempelai itu sudah datang. Dang, pintu langsung terbuka. Mempelai masuk, masuk. Kemudian yang bijaksana bawa pelitamu. Kemudian mereka masuk mengikuti mempelai. Ketika mereka masuk di dalam, pintu langsung ditutup. Tutup. Kemudian orang yang pergi tadi dia datang, lari, ayo masih ada kesempatan. Dia ketok pintu, tok. Tolong buka. Sorry, maaf. Waktunya sudah selesai. Dia nangis. Tapi tidak ada lagi kesempatan. Ini saudara-saudara, Yesus buat perumpamaan. Ini nanti terjadi di sana. Ketika aku datang, ini pasti terjadi. Ini gambaran orang Kristen hari ini sedang berjalan ke sana. Yang bijaksana dia bawa pelita, tapi tidak bawa yang bawa minyak. Tapi yang bodoh dia bawa pelita, tapi tidak bawa minyak. Saudara, firman Tuhan seringkali menggambarkan pelita itu apa? Firman Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Lanku firman. Kemudian Alkitab seringkali menggambarkan minyak itu adalah Roh Kudus. Minyak baru tercurah, penuhi umatnya, nyata kuasanya. Saudara, kenapa yang minyaknya ini, yang pelitanya tidak ada minyak mulai redup? Karena tidak ada minyak. Dalam kekristenan butuh minyak. Amin. Saya membayangkan yang bijaksana bawa pelita kemudian bawa minyak. Jalannya begini, saudara. Takutnya minyaknya tumpah. Agak repot, saudara. Kenapa ini harus gendong ini, kemudian ini harus pegang ini. Tapi yang bodoh,
Ya toh? Belum lagi bawa selfie. Lebih bebas. Saudara ingin lebih bebas atau sedikit repot? Saudara, seringkali saudara orang Kristen memilih ingin bebas, enggak mau repot. Iya toh? Enggak mau repot. Amin. Baca Alkitab repot enggak? Aduh, mau kerja harus buka Alkitab dulu, harus doa dulu. Itu repot. Aduh, ini lagi enak-enaknya nonton sinetron. Ini jamnya ibadah. Aduh, repot. Itu. Aduh, kerja lagi enak-enaknya berkati. Minta 10%. Aduh, repot. Repot. Kalau pingin bebas, saudara-saudara, pasti semua orang pingin bebas. Iya toh? Ingin, saudara. Tapi ada konsekuensinya. Amin. Dia bawa pelita, dia jalannya harus pelan. Jangan sampai dia jatuh, minyaknya tumpah. Jauh ngambilnya ke pasar kondang. Dia harus pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. Tapi orang Kristen yang sembarangan, saudara-saudara, dia bawa, pokoknya orang Kristen tanpa aturan. Bilang sama sebelahmu, jangan jadi orang Kristen tanpa aturan. Haleluya. Harus mau dikekang. Dikekang, saudara-saudara. Firman Tuhan mengekang kita supaya kita jalan dalam kebenaran. Mau ke kiri enggak boleh, ke kanan enggak boleh. Jalan serta Yesus. Haleluya. Iya, saudara-saudara. Itu sebabnya kuda itu kasih kacamata itu supaya matanya enggak bisa lirik ke sana kemari. Ya, kalau dia lihat ada kuda betina, dia langsung terkam, jadi tahan seperti ini. Apalagi rock mini ya, langsung diterkam. Firman Tuhan mengekang kita, lurus, jalan serta Yesus. Apalagi yang sudah dibaptis, jangan ulangi lagi dosa-dosa yang pernah engkau lakukan selama ini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semua sia-sia. Semuanya sia-sia. Amin agung. Dan tak berarti lagi hidup ini ku letakkan di mana, Randi? Pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti apa kau ingini. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Nanti yang dibaptis kemarin nanti ada kesempatan bersaksi setelah ini. Jadi jangan pura-pura ke kamar mandi. Haleluya. Ya. Yang terakhir. Kenapa cepat-cepat? Supaya kita dengar mereka bersaksi.
Karena Carlos sudah siap-siap itu. Haleluya. Yang terakhir, saudara-saudara. Hiduplah dengan Roh Kudus. Hiduplah dengan Roh Kudus. Kekristenan ini bisa membosankan tanpa Roh Kudus. Haleluya. Kekristenan ini bisa membosankan, malas ke gereja gitu-gitu saja. Baca Alkitab sepertinya mati, biasa-biasa. Tidak ada gairah, tidak ada kehidupan. Akhirnya aduh, mundur dari Tuhan. Tapi kalau ada Roh Kudus, dia menyala di hati kita, menyala terus, ingin datang pada Tuhan, ingin berdoa, ingin beribadah, selalu ingin. Amin. Itu dari awal sampai akhir dia terus bergairah. Sehingga firman Tuhan tidak digenapi bagi kita yang berkata, yang terdahulu menjadi terkemudian. Hari ini kita bisa bergairah, luar biasa. Tapi 10 tahun lagi sudah jadi penjahat, pembunuh, apalagi murtad. Bisa. Tapi kalau ada Roh Kudus terus membangun, Roh Kudus menyala. Kekristenan itu bukan otomatis, ada usaha kita. Amin. Usaha kita memotivasi diri kita. Saya harus tinggalkan semua aktivitas, saya harus berdoa, saya harus ke gereja. Kalau enggak, tidak otomatis rohmu menyala. Amin. Mari kita putuskan hari ini untuk kita lebih sungguh-sungguh